Kalau saya berdiri di tempat ini, saudara tidak mungkin berdiri di tempat yang sama dengan saya. Saudara harus singkirkan saya untuk berdiri di sini. Tadi MC memimpin di sini, lalu sesudah itu dia menyerahkan mimbar kepada saya. Kenapa MC mesti menyerahkan tempatnya? Karena kalau dia tetap ngotot berdiri, saya mau berdiri di sini, kami berdua akan main sumo. Saling dorong-dorongan. Lalu nanti yang satu yang menang. Mungkin saya kali ya yang menang. Jadi ada dorong-dorongan, kemudian yang kuat yang menang, atau yang berat yang menang. Jadi space ini dipertengkarkan oleh kami. Nggak bisa dua-duanya berada di tempat yang sama bersama-sama. Tapi itu terjadi karena kami ini manusia, bukan Allah. Allah lain. Allah adalah Allah yang menciptakan space. Tempat itu ada karena Dia. Tempat adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Allah sendiri melampaui tempat. Nah, karena Allah menciptakan tempat, maka tidak aneh untuk mengatakan pribadi kedua dari Tritunggal menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia, dia menjadi tempat, dia memberi tempat bagi kemanusiaannya tanpa menghilangkan kealahannya. Loh, kenapa kealahannya nggak hilang? Karena Allah bukan ciptaan yang harus beradu untuk mengambil satu tempat. Itu sebabnya Kristus bisa punya dua natur, Allah sejati dan manusia sejati. Manusia perlu tempat, dan karena itu Kristus waktu jadi manusia dia perlu tempat lahir, dia perlu palungan, dia perlu tinggal di sebuah rumah, dia perlu ada di tempat tertentu. Tetapi dia juga adalah Allah dan natur ilahinya tidak perlu digeser demi memberi tempat bagi kemanusiaannya. Nah, ini yang unik dari Allah Kristen sepanjang sejarah. Jadi saudara, bukan hal yang aneh untuk pribadi kedua dari Tritunggal jadi manusia. Karena di dalam pengertian Alkitab, Allah adalah yang menciptakan ruang, menciptakan space. Sehingga ketika manusia dicipta perlu tempat, Allah sendiri tidak perlu tempat untuk ada, untuk menempati sebuah ruang. Karena ruang sebenarnya sesuatu yang justru ada di dalam Allah. Allah pencipta ruang, bukan Allah memerlukan ruang. Nah, maka bukan hal yang aneh Allah menjadi manusia sehingga Kristus mempunyai dua natur. Dia adalah Allah sejati, dia juga adalah manusia sejati. Kenapa Allah mesti jadi manusia? Karena kasih. Saudara bayangkan ya, kalau ada agama, saya katakan tadi, yang menegasi manusia. Manusia nggak penting, boleh ada, boleh enggak. Kita akan keberatan agama itu ada di negara ini. Kalau ada agama yang tidak menghargai manusia, itu aneh. Karena agama itu perlu pengikut, dan pengikut itu manusia. Maka kalau ada agama mengatakan manusia nggak penting, yang penting cuma Tuhan, biar manusia mati aja. Itu aneh dong, dan nggak ada agama seperti itu sepengetahuan saya. Maka ketika saudara menyetujui bahwa Allah menjadi manusia, lalu saudara tanya, kenapa ya Allah jadi manusia? Saya akan jawab, karena dia menghargai kemanusiaan. Begitu pentingnya manusia, sehingga pribadi kedua dari Tritunggal jadi manusia. Begitu pentingnya manusia, sehingga pribadi kedua ini ditinggikan oleh pribadi pertama, dan dimuliakan oleh pribadi ketiga. Wah, ini luar biasa loh. Yesus itu ditinggikan bukan karena dia Allah loh. Sebagai Allah dia sudah tinggi kok. Yesus ditinggikan sebagai manusia. Dia menjadi manusia, dan karena dia taat kepada Allah sebagai manusia, maka Allah meninggikan dia. Dan ini indah bukan main. Nah, maka saudara, di dalam pengertian Kristen, keindahan mengenal Allah, bukan tahu Allah ada ya, tapi mengenal Allah, adalah karena yang pertama, Allah menyatakan diri berbicara kepada kita. Yang kedua, Allah menyatakan bicaranya itu dengan penghargaan kepada manusia, sehingga dia rela menjadi manusia. Yang ketiga, kesatuan kita dengan dia tidak meniadakan kemanusiaan kita. Dan kesatuan ini justru dimulai dari pribadi Kristus. Kristus adalah yang pertama di dalam satu pribadi. Dia satu pribadi menyatukan natur ilahi dan natur manusia. Dan karena itu Alkitab mengatakan hanya di dalam dia saudara dan saya bisa satu dengan Tuhan tanpa kehilangan kemanusiaan kita. Kita akan kehilangan dosa kita, dan itu adalah hal yang indah. Kita akan tinggalkan dosa kita, tapi kita tidak akan kehilangan individu kita yang unik, personalitas kita yang unik. Saya adalah Jimmy Pardede, dan waktu saya bertemu dengan Tuhan, saya bersatu dengan dia. Saya tidak berhenti jadi Jimmy Pardede. Saya tidak jadi pribadi yang lain yang aneh. Saya jadi Jimmy Pardede yang pelan-pelan meninggalkan dosa. Dan inilah keindahan menjadi Kristen. Maka saudara, kenapa harus percaya Yesus? Karena dialah yang pertama, pribadi yang pertama, yang merupakan kesatuan antara Allah dan manusia. Dan inilah yang Tuhan mau kerjakan. Kesatuan antara dia dan manusia. Inilah yang indah yang ditawarkan. Maka kalau ditanya, apa sih yang unik dari Allahnya Kristen? Oh, Allah ini berbicara kepada kita. Apa yang dia bicarakan? Bahwa dia mengasihi kita. Bagaimana dia mengasihi kita? Dia ingin satu dengan kita. Apakah satu tanda mengasihi? Iya, asal dia mengasihi kita, satu dengan kita, dengan tetap memelihara personalitas kita. Dan ini dibuktikan di dalam pribadi Kristus.
Kristus adalah manusia yang unik dan dia adalah satu pribadi manusia yang pernah ada di dunia ini. Dia unik, dia punya nama, dia punya suku, dia bukan manusia lintas suku, dia bukan manusia yang tidak punya bahasa, dia bukan manusia yang tidak pernah punya tempat tinggal. Dia sama seperti kita, punya partikularitas, punya individu, punya personalitas. Sama seperti saya dan saudara loh. Tapi yang unik adalah dia adalah Allah yang jadi manusia. Dan waktu Allah jadi manusia, dia menjadi manusia dengan cara yang sama dengan kita. Karena Allah mengasihi manusia dan menghargai manusia. Manusia dihargai oleh Allah. Dan saudara menolak Allah yang seperti ini? Saudara mengatakan tidak kepada Allah yang begitu besar cintanya kepada manusia sehingga rela mengirim anaknya yang tunggal menjadi manusia. Benarkah engkau mau meninggalkan berita indah ini? Berita agung, berita baik, kabar baik bahwa Tuhan mencintai manusia. Benar-benar mau ditinggalkan. Demi apa? Adakah yang lebih indah dari tawaran ini? Saudara boleh pikirkan aliran kepercayaan apapun dan mulai pikir, adakah pribadi agung yang mencipta segala sesuatu begitu besar mencintai kita sehingga dia rela menjadi salah satu dari kita? Kalau ada, yang mana? Kalau tidak ada, mengapa yang indah ini ditolak? Kiranya Tuhan memberkati kita dan mengizinkan kita untuk kenal Dia lebih lagi.